Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan baik dan diberkati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem urinaria, sistem indera, dan juga sistem reproduksi pada makhluk hidup. Nah, selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem urinaria, sistem reproduksi, dan sistem indera pada manusia. Konsep kita adalah semua fungsi kehidupan yang berlangsung di dalam sel diatur oleh Allah dalam keteraturan yang pasti. Sebelum kalian masuk ke dalam materi, misalkan aja kalian untuk bermain true or false, di mana kalian akan menyatakan pernyataan yang Miss berikan apakah itu benar atau salah. Jika menjawab benar, berarti harus ada alasannya, begitu pula jika menjawab salah. Nah, cara kalian menjawab adalah menuliskan jawaban dan alasan kalian di secari kertas, kemudian nanti difoto dan dikirim via WA. Pernyataan yang pertama adalah sistem indera adalah bagian dari sistem saraf. Kemudian pernyataan yang kedua adalah otak adalah pusat sistem saraf. Nah, bagian pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sistem urinaria. Nah, yang dibahas di sini ada beberapa organ, yaitu ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm, tebalnya 2,5 cm. Kurang lebih sebesar kepalan tangan. Pada laki-laki berat ginjal antara 12,5 gram sampai 175 gram. Pada perempuan berat ginjal antara 115 gram sampai 155 gram. Ginjal terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang atau otot posterior rongga perut. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian atau bagian organ daripada ginjal. Nah, ada 3 bagian yang akan Miss bahas di sini, yaitu korteks ginjal. Bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks. Nah, korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Kemudian ada medula ginjal. Nah, medula ini adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle seperti piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Yang ketiga adalah pelvis ginjal. Nah, pelvis ini adalah ruang berbentuk corong yang terletak di bagian paling dalam dari renal. Berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama pelvis ginjal mengandung selices, yaitu ruang berbentuk cangkir kecil yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke hilum, yaitu lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju ke kandung kemih. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi ginjal. Yang pertama yaitu menyaring dan membersihkan darah. Ginjal memiliki peran penting dalam membuang racun. Nefron merupakan salah satu bagian organ ginjal yang menjalankan fungsi ini. Ginjal menyaring kurang lebih 200 liter darah dan 2 liter zat sisa serta air dalam setiap harinya. Kemudian bisa juga sebagai penghasil hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh ginjal adalah hormon eritroprotein atau singkatannya EPO yang memiliki fungsi sebagai perangsang dalam meningkatkan laju pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Kemudian bisa menjaga keseimbangan air. Jika ginjal tidak bekerja dengan baik, maka sudah bisa dipastikan tubuh akan mengalami kekeringan dan terjadi dehidrasi berlebih karena kekurangan cairan darah atau sebaliknya. Kemudian bisa juga mengendalikan kadar gula darah. Nah, fungsi ginjal sangat erat kaitannya dengan produksi hormon insulin dan adrenalin. Jika insulin bekerja untuk menstabilkan kadar gula yang tinggi, maka adrenalinlah yang bertugas untuk meningkatkan kadar gula darah jika jumlahnya terlalu rendah. Kemudian bisa menjaga kesehatan tulang. Nah, ginjal juga memiliki kaitan kuat dengan tulang. Fungsi ginjal lainnya adalah turut memproduksi kalsitriol. Nah, zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga jumlah kalsium dan juga fosfat. Selain itu juga bisa membentuk urin. Nah, ginjal merupakan organ yang erat hubungannya dengan fungsi pembentukan urin. Urin yang pada umumnya terjadi dari air, urea, dan amonia berisi zat dan senyawa buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh.
Nah, yang berikut adalah memproduksi sel darah merah. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang, ternyata diatur oleh organ ginjal. Ginjal akan mengeluarkan hormon eritroprotein yang berguna untuk merangsang produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang berikut, bisa mengatur produksi vitamin D. Nah, umumnya manusia mendapatkan vitamin D dari sinar matahari atau vitamin. Akan tetapi, vitamin D tersebut masih dalam bentuk tidak aktif. Nah, ginjal berfungsi mengubah bentuk tidak aktif vitamin D tersebut menjadi sebuah zat bernama kalsitriol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Jadi, fungsi ginjal juga sebagai penghasil vitamin D aktif atau kalsitriol. Nah, kalsitriol ini sangat penting dalam penyerapan kalsium untuk tulang. Yang berikut kita bahas adalah tentang ureter. Nah, ureter ini adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut, bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan buang air kecil. Kandung kemih di orang dewasa mampu menampung urin dari 300 hingga 500 ml. Nah, uretra atau saluran kencing adalah saluran yang berhubungan atau bisa menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Kalian bisa lihat di sini gambarnya bagaimana hubungannya antara ginjal, ureter, dan juga uretra. Nah, kita harus tahu juga bahwa ternyata jika sistem urinaria ini mengalami masalah, maka akan menimbulkan beberapa penyakit, yaitu bisa menimbulkan infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, inkontinensia urin, uretritis, bisa inkontinensia nefrotik, bisa juga sindrom nefritik, dan juga terakhir adalah gagal ginjal. Nah, yang berikut kita bahas adalah tentang sistem reproduksi. Nah, sebenarnya sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya sigot. Nah, sigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia, termasuk mamalia yang kita tahu yaitu manusia, itu juga berreproduksi secara seksual. Nah, yang pertama kita bahas adalah dari pria dulu. Nah, organ-organnya itu ada penis, ada skrotum, ada testis, ada epididymis, ada saluran uretra, ada vesikula, seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, ada juga kelenjar Chopper. Nah, ini merupakan organ-organ yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada pria. Nah, kalau laki-laki mungkin seperti itu organ-organnya. Kalau wanita, ada yang namanya vagina, ada cervix, ada saluran telur atau tuba fallopi, atau biasa disebut juga dengan oviduk. Kemudian ada indung telur, ada juga rahim. Nah, sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga ovum. Nah, ovum termasuk dalam alesital atau tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitellin, zona pellucida, dan juga corona radiata. Membran vitellin ini adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di antara membran vitellin. Nah, corona radiata adalah membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel folikel. Nah, kista kalau kita sering dengar itu kadang-kadang bisa diakibatkan fatal. Nah, kista ini berisi cairan tempat ovum berkembang, dikenal dengan folikel gravivian.
Nah, sekarang kita masuk ke sistem indera. Nah, alat indera pertama yang akan kita bahas adalah untuk penglihatan, yaitu mata. Nah, mata manusia adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan berfungsi terhadap indera penglihatan yang masuk ke dalam bagian dari sistem saraf sensorik. Nah, mata juga berfungsi sebagai produsen air mata. Nah, air mata berfungsi sebagai pelumas yang menutrisi dan menjaga kesehatan mata. Kondisi air mata yang sehat biasanya terdiri dari air, minyak, dan lendir. Bagian mata ini terbagi menjadi dua, bagian yang bisa terlihat dan juga tidak bisa terlihat. Nah, ini ada gambar anatomi mata. Nah, kita akan pelajari bersama fungsinya apa saja. Yang pertama, kita lihat ada sklera. Nah, sklera ini melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Kemudian ada kornea, mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar UV yang masuk ke mata. Kornea adalah bagian mata yang penting karena menentukan seberapa baik tingkat fokus mata terhadap suatu objek. Kemudian ada pupil. Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk di bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika melihat cahaya dalam kondisi ruang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruang terang. Kemudian di sini ada lensa mata. Nah, lensa mata ini memfokuskan cahaya yang masuk pada retina. Nah, yang berikut kita lihat ada fungsi dari iris. Nah, lingkaran berwarna ini berfungsi mengatur banyaknya jumlah cahaya yang masuk ke mata. Saat cahaya itu terang, iris akan menutup pupil, sedangkan saat cahaya redup, iris akan menyusut dan membuat pupil melebar agar lebih banyak cahaya masuk ke mata. Kemudian ada jasad siliari. Nah, ini menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Kemudian ada juga koroid. Nah, lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sklera. Nah, koroid ini berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Kemudian retina ini memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Dan terakhir, saraf optik bisa membawa pesan visual dari retina ke otak, dan saraf ini sendiri jumlahnya jutaan. Nah, bagian mata yang terlihat ada iris yang berwarna, ada pupil, kornea, sklera, dan juga konjungtiva. Sedangkan bagian mata yang tidak terlihat itu ada lensa, vitreus, kemudian retina, dan saraf optik. Nah, bagaimana proses kerja mata pada orang dengan kondisi mata yang normal? Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, yang pertama, cahaya akan memantulkan objek yang dilihat. Kemudian cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui kornea yang ada di bagian depan mata. Setelah itu, cahaya akan memasuki pupil sampai ke lensa mata, dan lensa akan berubah ketebalannya menyesuaikan kondisi cahaya dan memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Untuk menuju retina, cahaya akan melewati gel atau cairan tebal vitreus. Nah, saat cahaya tersebut mencapai retina, maka retina akan menerjemahkan cahaya tersebut menjadi impuls listrik yang kemudian dibawa ke otak sel saraf optik. Nah, korteks visual atau visual di dalam otak akan menafsirkan impuls tersebut menjadi seperti yang dilihat. Kita lihat ada beberapa gangguan mata. Nah, gangguan mata ini sebenarnya banyak, tetapi ada beberapa saja yang bahas hari ini, yaitu yang pertama keratitis. Nah, modelnya seperti ini. Nah, keratitis ini adalah kondisi ketika bagian mata, yaitu khususnya kornea, mengalami peradangan atau infeksi. Biasanya penyebabnya itu bisa dari infeksi, virus, bakteri, jamur, atau bisa juga cedera pada mata. Nah, ini biasanya infeksi yang paling sering terjadi itu ketika penggunaan lensa kontak. Nah, ini biasanya menyebabkan mata terasa perih, kemudian kemerahan, dan juga cenderung sensitif terhadap cahaya. Nah, penggunaan lensa mata ini bukannya tidak baik, tetapi mungkin harus ikut prosedur yang ada. Karena kebanyakan sekarang kan untuk lensa mata sendiri banyak yang diproduksi secara murah dan meriah. Tetapi kalau ingin menggunakan itu mungkin harus berhati-hati
memilih yang terbaik supaya tidak terkena keratitis dan penyakit yang lain. Kemudian ada keratokonus. Nah, modelnya seperti ini. Kalian lihat mungkin perbedaannya adalah permukaan mata yang cembung, menipis, dan lama-lama menonjol keluar. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, gejalanya itu pandangan kabur atau buram, sangat sensitif terhadap cahaya, sering ganti resep lensa kacamata, dan juga pandangan seperti berkabut dan terus bertambah parah. Itu biasanya harus langsung diperiksakan ke dokter. Nah, yang berikut adalah indera pendengaran atau telinga. Nah, telinga ini ada telinga luar, telinga dalam. Nah, kita bahas yang pertama yaitu telinga luar dulu. Nah, ini ada daun telinga dan juga saluran telinga luar. Nah, daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah yaitu cuping telinga tersusun dari lemak. Kemudian daun telinga sendiri berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga, sedangkan kalau saluran telinga luar itu berfungsi menghasilkan minyak serumen. Nah, saluran ini biasanya dekat dengan lubang telinga yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. Dan terdapat kelenjar lilin yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga dan gendang telinga tidak kering. Selain itu juga ada telinga tengah. Nah, bagian tengah ini merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Nah, ada tulang-tulang pendengaran, ada juga saluran eustasius. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kemudian ada telinga dalam. Nah, telinga dalam itu ada tingkap atau jendela pada telinga yang terdiri dari dua macam, ya ada oval, ada juga bulat atau jorong. Nah, telinga yang terdiri dari rongga yang menyerupai saluran-saluran. Kemudian ada juga rongga-rongga yang disebut labirin tulang. Nah, ada yang juga disebut koklea. Nah, ini merupakan suatu tabung berbentuk melingkar yang bergelung seperti cangkang pada keong serta berisi cairan limfa. Kemudian ada indera keseimbangan. Nah, indera khusus yang terdapat di dalam telinga. Nah, indera keseimbangan ini letaknya dekat pendengaran. Di bagian belakang labirin yang terdiri dari uriticulus, sacculus, serta 3 kanalis semicircularis. Nah, kelima struktur ini berperan dalam pengaturan keseimbangan tubuh kita. Nah, proses kita mendengar adalah yang pertama, telinga dapat mendengar jika ada gelombang suara. Nah, gelombang suara akan dikumpulkan oleh daun telinga kemudian disalurkan ke saluran telinga luar. Gelombang suara akan menggetarkan membran timpani dan diteruskan ke dalam telinga tengah melalui tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya getaran diteruskan ke telinga dalam melalui tingkap oval dan menggetarkan cairan perilimfe yang terdapat di dalam skala vestibuli. Nah, getaran cairan ini akan menggetarkan membran Resisner dan cairan endolimfe dalam skala media, membran basilaris. Nah, saat membran ini bergetar akan menggerakkan sel-sel rambut, dan ketika sel-sel rambut menyentuh membran tektorial, maka terjadi impuls yang akan dikirim ke saraf otak, lalu ke korteks otak, bagian pendengaran untuk diinterpretasikan. Selanjutnya kita bahas tentang alat indera pembau atau hidung. Nah, hidung memiliki fungsi organ pernafasan atau penyaring udara, indera penciuman, pemberi rasa pada makanan, pengaturan suara, pembersihan saluran pernafasan. Nah, bagian luar berbentuk seperti piramid. Kemudian bagian-bagiannya ada pangkal hidung, ada dorsum nasi, puncak hidung, ala nasi, kolumela, dan juga lubang hidung. Nah, bagian-bagian hidung sendiri bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama kita bahas adalah lubang hidung. Selain sebagai tempat masuknya udara, kotoran, dan kelingking kita, lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus atau bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk. Kemudian ada rongga hidung, yaitu organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu juga rongga hidung menjaga kelembaban suhu tekanan udara. Di dalam rongga ini terdapat selaput lendir atau bulu hidung yang disebut dengan silia.
Bagian-bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Nah, kemudian ada septum atau pemisah hidung, ada juga silia atau bulu hidung. Kalian bisa lihat fungsinya. Kemudian ada seraput saraf pembau, ada juga selaput lendir. Nah, kalian bisa lihat fungsinya seperti apa. Nah, bagaimana fungsi dan cara kerja hidung? Nah, fungsi hidung dalam pernafasan itu sebagai pintu masuk udara yang utama. Kemudian fungsi hidung dalam sistem pertahanan tubuh sebagai penyaring udara agar bersih dan masuk ke paru-paru. Kemudian fungsi hidung sebagai indera penciuman. Dalam hidung terdapat reseptor yang memungkinkan otak kita mengenali jenis bau yang berbeda. Kemudian fungsi hidung dalam membantu pengecapan makanan. Kemampuan manusia dalam mencium aroma makanan dan merasakan makanan ternyata bekerja sama agar kita bisa merasakan kenikmatan asupan secara maksimal, dan itulah sebabnya saat hidung sedang mampet, makanan yang Anda konsumsi pun terasa tidak enak. Nah, yang berikut adalah alat indera pengecap atau lidah. Nah, fungsinya adalah sebagai indera perasa, sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan, sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Nah, strukturnya itu sebagian besar lidah tersusun oleh otot rangka yang terdapat dua jenis, yaitu otot intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, lidah dapat bergerak ke segala arah disebabkan adanya otot-otot tersebut. Nah, kalau otot-otot ekstrinsik lidah terdapat fungsi untuk dapat menjulurkan lidah, bisa menekan serta meretraksikan lidah sehingga punggung lidah lebih cekung, bisa juga memanjangkan dan menarik lidah ke belakang, kemudian berfungsi juga bisa mengangkat bagian posterior. Nah, sedangkan kalau intrinsik itu bisa retraksi, melebarkan lidah, atau mengangkat serta menurunkan dan juga menjulurkan lidah. Kemudian bisa memanjangkan serta melebarkan lidah. Kemudian bisa juga melebarkan lidah bersama dengan musculus transversus linguae. Nah, mungkin itu otot-otot yang bekerja pada lidah. Dan selanjutnya proses pengecapan pada lidah. Nah, makanan serta minuman yang menyentuh lidah akan mengaktifkan reseptor pengecap yang peka terhadap rangsangan kimia. Nah, rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak dan bentuk impuls saraf dan oleh saraf pada lidah. Nah, otak akan menerima informasi serta akan menerjemahkannya sehingga kita bisa merasakan minuman serta makanan yang kita makan. Yang berikut adalah alat indera peraba atau kulit. Pada kulit terdapat jaringan epidermis. Nah, kalian bisa lihat di sini sebagai penghalang atau melindungi tubuh terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya pada tubuh, untuk memberikan ketahanan mekanis tubuh, bisa memberikan warna kulit, melindungi tubuh dari resiko paparan berlebih dari sinar UV. Kemudian bisa juga ada jaringan dermis, yaitu lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. Nah, lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis, yakni sekitar 2,5 mm, yang terdiri dari 3 bagian. Ada fibrolas, ada makrofag, ada adiposit. Ada hipodermis, kulit yang ada di bagian bawah lapisan dermis, yaitu lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna untuk cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan fungsi lain, yakni untuk menahan bagian tubuh. Yang berikut bisa menjaga tubuh atau menyangga tubuh dari bagian keras atau terhadap benturan, kemudian memberikan bentuk tubuh, menyediakan makanan karena merupakan tempat lemak berkumpul, bisa membantu untuk mempertahankan suhu tubuh. Kemudian fungsinya pada indera peraba itu bisa menjadi pelindung tubuh, bisa menjadi indera peraba, bisa sebagai alat pembuangan, bisa juga mengatur suhu tubuh, sebagai tempat untuk menyimpan lemak, tempat membuat vitamin D. Nah, cara kerjanya sendiri adalah
kulit akan menerima bagian atau begitu banyak rangsangan dari luar. Nah, rangsangan yang diterima oleh kulit adalah sentuhan dingin, panas, tekanan, serta rasa nyeri. Ketika kulit merasakan panas, maka rangsangan yang akan diterima sel-sel reseptor. Dari sel ini, rangsangan akan dibawa ke otak lewat urat saraf yang akhirnya akan diolah otak dan akhirnya kita bisa merasakan sebuah rangsangan. Setelah tubuh menerima rangsangan, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk menjadi tanggapan terhadap rangsangan yang sudah kita terima atau sudah tubuh terima. Demikianlah materi kita hari ini dan tugas kalian adalah menjawab beberapa soal yang Miss kasih dengan cara menjawab di Microsoft Word. Berarti diketik dan dikirimkan ke Miss dengan soal sebagai berikut: mengapa disarankan banyak minum air putih, dan jelaskan cara kerja ginjal. Kemudian yang terakhir, kalian membuat video singkat tentang kesimpulan materi yang kalian dapat hari ini. Jadi tidak perlu panjang-panjang, cukup membuat video singkat saja. Nah, kemudian tolong dikumpulkan tepat pada waktunya. Dan terima kasih.